Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi Mbak Alia. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Mas Esa dipimpin berdoa teman-temannya. Di situ aja. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mana baiknya kita berdoa dulu. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Esa. Oke, sebelumnya tolong lihat dulu kanan kirinya apakah ada teman yang tidak berangkat atau berangkat semua? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua. Mbak Naya semangat sekali hari ini ya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Materi apa kemarin? Laju reaksi, pinter banget. Oke, sebelumnya silahkan lihat dulu. Ini ada gambar apa teman-teman? Pisang. Pisangnya kenapa? Keriput, busuk. Busuk. Oke, terus ini ada gambar minum obat. Terus ada gambar apa ini? Penuaan. Oke, kalau di gambar pisang ini dia bisa busuk karena terjadi reaksi apa? Oksidasi. Terus ada gambar obat gitu ya. Oke, dari sini reaksi kimia itu ternyata ada yang kita ingin percepat, ada yang ingin kita perlambat. Yang ingin kita percepat apa contohnya? Obat. Kita pengen minum obat tuh biar cepat sembuh, biar cepat bereaksi gitu ya. Kalau pisang ini mau kita perlambat atau percepat? Perlambat agar buah-buah yang kita punya itu bisa dikonsumsi lama gitu ya. Oke, kalau ini kita mau cepat tua atau masih awet muda? Awet muda gitu ya. Ada yang mau cepat tua? Mas Angga mau cepat tua? Enggak ya, enggak ada yang mau cepat tua. Oke. Sudah tua. Enggak. Lah caranya gimana menggunakan skincare gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran pada kegiatan kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan antara proses pembusukan limbah organik dengan konsep laju reaksi dengan tepat. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi untuk menentukan cara mempercepat proses penguraian limbah organik menjadi produk yang bermanfaat dengan benar. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa saja kemarin yang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Konsentrasi, pintar banget. Ada lagi? Suhu, iya bagus. Lagi? Tekanan. Luas permukaan. Ada lagi? Katalis, ya benar. Ya, kita sudah bahas kemarin ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Oke, hari ini kita akan ini ada sebuah artikel emisi gas metana dari tempat sampah kian nyata. Ada lagi, Jawa Barat darurat sampah, gas emisi metana jadi ancaman serius. Nah, gas metana itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Gas berbahaya. Apa sih efeknya untuk bumi ini? Pemanasan global, efek rumah kaca. Ya, pinter banget gitu ya. Terus gas metana dihasilkan dari apa ini gambar dua artikel ini? Tumpukan sampah gitu ya. Nah, kira-kira kalau semakin banyak sampah berarti akan semakin banyak gas metana. Ya, gas metannya dan dampaknya itu akan semakin besar untuk kita, untuk bumi gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, kita hari ini akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Dari namanya aja nih, project. Nah, diharapkan pada pembelajaran kali ini kalian akan menghasilkan melaksanakan suatu project. Kalau project itu berarti outputnya adalah produk gitu ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini akan menggunakan model ini dan diharapkan nanti kalian bisa menghasilkan produk yang bermanfaat gitu ya. Oke, kemarin kan Ibu sudah bagi kelompok ya, 2 kelompok. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, ada 2 kelompok. Oke, Ibu akan membagikan LKPD. Oke, 1, baginya Mas Angga silahkan. Nah,
di dalam LKPD ini sudah ada nama kelompok dan kelompoknya ya, silakan ditulis dulu. Lalu di sini ada narasi atau petunjuk penggunaannya, yaitu bacalah narasi dengan cermat lalu diskusikan bersama kelompok kalian untuk menemukan masalah yang terjadi dan ide solusi yang dapat dilakukan. Isilah setiap bagian LKPD dengan sesuai hasil kegiatan kalian. Nah, boleh dilihat dulu ke depan semua. Nah, di sini ada gas misterius dari tumpukan buah busuk Dela. Nah, nanti silahkan dibaca. Nah, jadi dalam LKPD ini ada beberapa yang harus kalian isi. Ini ada sama ya masalahnya, rahasia di balik tumpukan sayur yang beruap. Wah, ternyata tumpukan sayur itu bisa menguap ya. Bukan, iya bisa. Terus, nah di sini ada uraian masalah. Silahkan kalian identifikasi, lalu tuliskan nih penyebab atau sumber terjadinya masalah tersebut itu apa. Kemudian tuliskan juga solusi apa sih yang bisa untuk menanggulangi atau mengatasi masalah dalam narasi tersebut. Oke, betul. Dan selanjutnya ada beberapa seperti manfaat. Silahkan jelaskan apa manfaat dari solusi atau ide yang kalian mau rancang. Lalu ada alat bahan yang dibutuhkan apa saja, lalu prosedur kerjanya. Nah, ini penting teman-teman. Jadi kan ini berkelompok ya. Silahkan kerjakan tugas secara berkelompok. Nah, di sini silahkan tuliskan rancangan kegiatannya ya, ada nomor, hari, rancangan kegiatan. Misalnya kalian hari ini mau apa? Misalnya mau menyusun. Terus misalnya besok mau mencari bahan-bahannya gitu ya. Lalu output atau hasilnya, misalnya kalau hari ini menyusun, berarti outputnya apa Mbak Naya? Outputnya berarti rancangannya. Iya betul, rancangan. Terus penanggung jawab misalnya siapa hari ini Mbak Naya gitu ya. Besok yang mencari bahan misalnya Mbak Anita gitu ya. Oke, gini. Yang sampai sini paham ya? Paham. Oke, silakan langsung dikerjakan. Ditulis dulu nama kelompoknya dan nama anggotanya. Silakan. Oke. Silakan dibaca dulu. Namanya sudah ditulis Mas Esa? Suhampon. Nah, oke. Masalahnya sudah dibaca dulu. Apa kira-kira masalahnya Mas Esa? Ini apa namanya? Jadi ada di saya itu ada sayur terus menghasilkan hasil panen sayur terus dia jual. Nah, sisanya itu layu dan busuk hingga apa? Berakhir di tumpukan sampah tersebut. Oke. Ternyata ada hasil yang mengeluarkan bau ini. Terus dari permasalahan ini kan berarti suatu desa itu suatu petani gitu ya, punya kebun dan banyak hasil panen yang tidak bisa terjual gitu, hasilnya busuk. Nah, berarti masalahnya adalah lalu dia kan membusuk terus menghasilkan bau, berarti masalahnya sampahnya baunya. iya, ditulis dulu boleh uraian masalahnya apa, lalu penyebabnya apa di situ ya. Yang kelompok sini gimana, sudah? Masalahnya apa? Masalahnya limbah, penumpukan buah busuk sehingga timbul gas dan cairan Iya, coklat. kita Iya, kepikiran boleh. buat bikin kompos ini. Kompos. Kenapa kalian berpikiran untuk bikin kompos? Karena kan saking numpuknya Iya. buah busuk organik bisa bermanfaat. Oh gitu. Dalam narasinya juga dibaca adalah Dela merasa sendiri yang berpikir padahal puing-puing biasanya berasal dari alam, seharusnya bisa kembali ke alam. Oh iya. Jadi kalau pupuk kan nanti bisa Bisa ke alam lagi. Oh. Mungkin kan limbah kulit buah jadi nah mungkin ini si Delanya juga suka berkebun gitu ya. Nah bisa. Bagus kelompok ini. Yang sebelah sini sudah? Oke, bagus. Solusinya berarti apa Mas Esa? Tadi kan berarti kan di suatu desa, tadi kan ada penumpukan sampah gitu ya. Penumpukan sampah akibat banyak sayuran yang busuk gitu kan. Dan terus di desa itu kan banyak petani, otomatis dia membutuhkan apa? Pupuk bisa. Lalu berarti solusi yang paling tepat atau yang paling bisa bermanfaat itu apa? Membuat ekoenzim atau membuat apa? pupuk cair dari ini. Pupuk. Ya boleh, berarti boleh ditulis aja. Kan bisa bermanfaat lagi ya dari kebun Mas Angga misalnya, terus diolah lagi sama Mas Angga, bisa lagi digunakan untuk menyuburkan tanah di kebun Mas Angga gitu. Oke, sudah lanjut ke halaman berikutnya yang ini sudah manfaat. Oke. Tanah.
Bagus. Ya, alat dan bahan. Berarti pastinya limbah. Limbah, betul. organik. Limbah buah. Limbah buah. Oke, untuk timelinenya jangan lupa diisi ya. Silahkan diisi dulu timelinenya. Untuk alat bahan dan prosedur kerjanya, silahkan boleh menggunakan handphone kalian untuk mencari referensi di artikel atau jurnal gitu ya. Gitu. Mungkin kalau yang bagian tadi apa Mas Desa? Manfaat, alat bahan sama prosedur kerja bisa diselesaikan nanti bersama-sama di rumah ya. Silahkan ditulis dulu timelinenya ya, apa aja yang akan kalian lakukan gitu. Misalnya hari ini mulai merancang produk gitu ya. Oke, bagus. Yang ini sudah juga ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, oke, karena sudah mengisi timeline semua, oke, perhatikan dulu di depan. Nah, ini juga ada analisis hasil. Jadi nanti setiap harinya Ibu kasih waktu untuk penyelesaian ini seminggu ya, 1 minggu terhitung dari hari sekarang. Silakan nanti dituliskan hari tanggalnya, dokumentasi perkembangan produknya seperti apa, lalu pengamatannya, misalnya pembuatan apa yang di sini? Pembuatan pupuk kompos. Pupuk, misalnya hari pertama dokumentasinya apa, terus misalnya sudah berubah warna seperti itu. Oke, paham ya? Paham. Oke, lanjut. Oke, nah di sini ada analisis. Silahkan nanti dianalisis ya dari hasil produk kalian. Silahkan analisis percobaan kalian dengan mencatat waktu yang dibutuhkan hingga produk terbentuk, kriteria yang sudah jadi, serta hitung rendemen untuk melihat pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, ini untuk menghitung rendemennya Ibu sudah berikan rumusnya ya. Nanti silahkan dikaitkan dengan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, yang sini kesimpulan. Silahkan nanti tuliskan kesimpulan dan ada refleksi diri. Silahkan masing-masing dari kelompoknya nanti menuliskan refleksi diri apa yang didapat dalam pengerjaan proyek ini. Gitu ya. Paham Mbak Karina? Paham. Yang sini paham? Paham. Oke, bagus. Oke, mungkin pembelajaran kita sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum Ibu tutup? Belum ada. Oke, sebelum Ibu tutup deh, ada yang bisa menyimpulkan nggak kira-kira hari ini kita belajar apa aja? Laju reaksi. Terus? Iya, tadi kita menganalisis kasus, Ibu. Menganalisis kasus. Gas metana. Gas metana tadi, gas metana apa? Mbak Hana? Gas metana tadi apa Mbak Hana? Gas yang bisa? Oke, baik. Bagus. Ada lagi yang bisa, yang kelompok sini belum nih kasih kesimpulan apa tadi kita belajar apa aja? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik. Terima kasih. Nanti Ibu akan kirimkan atau buatkan ruang untuk kalian mengupdate atau mengumpulkan proses pembuatan produk ini ya di Google Classroom. Nanti Ibu bisa pantau. Dan untuk minggu depan silahkan kalian bawa produknya dan silahkan kalian boleh membuat PPT ataupun bisa menampilkan LKPD yang sudah kalian isi. Silahkan kalian presentasikan beserta produknya. Biar apa nanti teman-temannya bisa tahu nih. Di sini jadi tadi buat apa Mas? Jadinya? Sama pupuk cair, di sini juga kompos ya. Oke. Nanti kita biar bisa tahu nih gimana dari kelompok Mbak Najwa, dari kelompok Mbak Karin kayak gitu ya. Oke, sudah jelas atau ada yang bertanyakan lagi? Cukup. Oke. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu tutup kelas ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.